Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Roni Arpinto selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Internasional dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Pendekatan Moneter terhadap Neraca Pembayaran Internasional. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Maya Fitria Purwaningrum. Yang kedua ada Mbak Azza Askia Zahran. Dan yang ketiga ada Mas Luki Andriansah Yoga Pratama. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem transaksi. Sistem transaksi internasional sering disebut dengan sistem pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Luki. Silakan. Ya Mbak Maya, selanjutnya saya akan bahas tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lain selama periode tertentu. Neraca barang atau neraca perdagangan, neraca barang dan neraca jasa disebut juga neraca transaksi berjalan. Transaksi barang ini meliputi ekspor barang, termasuk barang-barang yang bisa dilihat secara fisik, misalnya minyak, tembakau, tanah, kayu, karet, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat rekening. Rekening ini terdiri atas 3 bagian, yaitu neraca perdagangan (balance of trade), kedua neraca jasa atau service balance, ketiga neraca transfer unilateral atau unilateral transfer balance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Azza. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang neraca modal atau capital account. Rekening atau neraca modal atau capital account merupakan sub NPI yang menunjukkan aliran modal finansial, baik yang langsung diperdagangkan atau perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga internasional yang lain. Dengan demikian, transaksi dalam rekening modal diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah investasi asing langsung, yang kedua investasi portofolio, dan yang ketiga investasi modal lain. Mengenai transaksi unilateral, transaksi yang tergolong dalam transaksi unilateral antara lain ialah transaksi-transaksi hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Selanjutnya mengenai lalu lintas moneter atau accommodating transaction. Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut accommodating transaction. Baik, selanjutnya terdapat balance dalam neraca pembayaran. Balance terbagi menjadi 3. Yang pertama ada basic balance. Basic balance terdiri dari balance dalam transaksi yang sedang berjalan, current account balance, ditambah dengan transaksi modal jangka panjang. Yang kedua terdapat basic transaksi autonomous yang terdiri dari basic balance ditambah dengan aliran modal jangka pendek. Dan yang ketiga terdapat liquidity balance. Ini adalah konsep yang dikembangkan di Amerika Serikat untuk mengukur posisi neraca pembayarannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.